Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari kelompok 3. Sebenarnya saya bersama Bumi, tapi Bumi sedang mengikuti tek. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam yang menyimpang. Nah, kita sekarang fokus ke aliran Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Nah, sebenarnya masih banyak yang lain, cuma kita fokus ke 3 ini dulu aja. Oke, pertama dari Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa yang artinya mereka yang keluar. Nah, Khawarij ini merupakan nama bagi mereka yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, karena mereka tidak puas tentang hasil peristiwa Tahrim. Menurut mereka, istilah Khawarij berarti mereka yang keluar untuk berperang demi kebenaran. Nama lain Khawarij yaitu Haruriyah. Harur merupakan nama desa yang di Kufah yang dijadikan markas oleh 12.000 orang Khawarij. Oke, ini tentang hadis yang dimana Nabi Muhammad itu lagi membagikan barang harta rampasan. Nah, tapi ada seorang sahabat yang berkata bahwa wahai Rasulullah, engkau harus berlaku adil. Nah, kemudian Rasulullah berkata, celaka kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saya tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya. Kemudian Rasulullah berkata, biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang mereka sholatnya dibanding saat mereka puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai tenggorokan mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target. Nah, ini maksudnya Rasulullah itu mendeskripsikan kaum Khawarij gitu. Nah, sejarah Khawarij ini dengan Asy-Syarabsani berkata, siapa saja yang keluar dari pemimpin yang sah, maka mereka dinamakan Khariji, seorang Khawarij atau seorang Khawarij, baik keluar di masa sahabat ataupun terhadap pemimpin kaum muslimin di setiap masa. Jika bakal Khawarij ini ada di zaman Nabi, yakni Zulhuwaisirah, ia merasa lebih baik dari Nabi. Ia bergabung dengan Khawarij yang memberontak terhadap Ali. Ia terbunuh di pasukan Karam. Khawarij ini ia memberontak terhadap Khalifah Utsman dan Ali, dan mereka membunuh kedua-duanya. Di zaman modern, Khawarij timbul dalam bentuk kelompok-kelompok radikal yang menyerang masyarakat muslim dan non-muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekte Khawarij. Yang pertama ada sekte Muhakkimah. Nah, ini adalah sekte di mana golongan Khawarij yang terdiri dari pengikut Ali yang memberontak. Nama Al-Muhakkimah sendiri diambil dari semboyan mereka, yaitu la hukma illa lillah. Mereka menolak hakim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang menyuruh memerangi pembangkang setiap sampai mereka kembali ke jalan Allah. Yang kedua ada sekte Azariqah. Sekte Azariqah ini adalah Khawarij radikal. Lahir pada akhir abad ke-7. Nama Azariqah sendiri dinisbatkan pada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Beliau dijuluki Amirul Mukminin oleh 20.000 orang pengikutnya. Paham dari sekte ini adalah orang Islam yang tidak sepaham atau menolak ajaran Azariqah adalah musyrik. Yang kedua, pengikut Azariqah yang tidak hijrah ke wilayahnya adalah musyrik. Yang ketiga, daerah mereka disebut sebagai Dar al-Islam atau negara Islam, sedangkan di luar daerah mereka disebut Dar al-Kufur atau negara kafir. Yang keempat, orang yang dianggap musyrik boleh dibunuh. Ulang dulu. Ulang. Yang ketiga, sekte Khawarij yang ketiga adalah An-Najah. Nah, An-Najah ini dipimpin oleh Najah bin Amir al-Hanafi, yaitu penguasa yang lama. Kelompok ini
Ini adalah sebagai reaksi terhadap pendapat Al-Azhari yang mereka pandang terlalu ekstrim gitu. Jadi paham orang sekte An-Najah ini adalah orang Islam yang lebih paham dianggap kafir dan kekal di neraka. Yang kedua, pengikut An-Najah tidak akan kekal di neraka meskipun mereka melakukan dosa besar. Yang ketiga, dosa kecil akan menjadi dosa besar jika terus menerus dilakukan. Sekte ini juga mengalami proses pecahan, di mana tokoh sekte ini Abu Fudail Ar-Rasyid At-Tawil membentuk oposisi sehingga Najah terbunuh. Yang keempat ada kelompok kemudian sekte Khawarij yang keempat adalah sekte Al-Jaridiyah. Nah, sekte ini dipimpin oleh Abdul Karim bin Azhar. Sekte ini lebih moderat daripada Azhariko. Nah, paham dari sekte ini adalah pertama tidak wajib ke hijrah di wilayah mereka. Yang kedua, tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang terbunuh. Yang ketiga, anak-anak kecil tidak dianggap musyrik. Yang keempat, surah Yusuf tidak dianggap bagian dari Al-Quran karena menurut mereka Al-Quran tidak pantas membuat cerita percintaan. Kemudian sekte yang kelima adalah sekte As-Sufriyah. Namanya dinisbatkan kepada Ziyad bin Akbar. Paham sekte ini mirip dengan paham Al-Zariqah tapi lebih lunak. Paham dari sekte ini adalah istilah kafir mengandung dua arti, yaitu kuf'an ni'mah atau mengingkari nikmat Allah, dan kufur billah atau mengingkari Allah. Yang sekte keenam adalah sekte Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad Al-Muri At-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Nah, pahamnya adalah orang Islam yang berdosa besar tidak dianggap mukmin, melainkan muwahhid atau kufur nikmat, dan belum dianggap murtad. Yang kedua, dar at-tauhid atau daerah yang dikuasai orang Islam. Menurut mereka daerah yang dikuasai orang Islam tidak boleh dikurangi. Yang ketiga, atau yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran Syiah. Kata Syiah sendiri berasal dari artinya itu sahabat atau pengikut. Jadi Syiah merupakan nama yang diberikan bagi pengikut Ali yang berpendirian bahwa kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian. Dan mereka percaya bahwa keimaman itu tidaklah lepas dari anak keturunan Ali. Sejarahnya munculnya aliran Syiah ini tidak disebutkan dari Abdullah ibnu Sabah, seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang berpura masuk Islam untuk mengasalkan Islam. Nah, ibnu Sabah ini membuat propaganda bahwa dan membuat hadis palsu untuk menggabungkan Ali. Di antaranya Al-Wisoyah atau yang menyebutkan bahwa Nabi berwasiat bahwa khalifah selanjutnya adalah Ali. Kemudian ada Ar-Rajah, paham Ar-Rajah yaitu Ar-Rajah itu paham yang dimana mereka yakin bahwa Nabi Muhammad dan Ali akan bangkit sebelum hari kiamat. Dan ketiga, Ibnu Sabah itu menyebarkan ketuhanan Ali. Kemudian ada sekte Syiah. Yang pertama adalah sekte Syiah Sabaiyah, yaitu pengikut Abdullah bin Sabah. Sekte ini merupakan Syiah yang berlebihan. Sekte ini percaya dengan doktrin Ibnu Sabah dan juga percaya bahwa Jibril selalu menyampaikan wahyu yang seharusnya diturunkan ke Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Syiah Kaisaniyah, merupakan orang-orang yang pengikut Muhtar bin Ubay Asy-Syafi'i. Mereka tidak percaya dengan ketuhanan Ali, tapi percaya bahwa Imam Syiah itu maskum dan mendapatkan wahyu. Maksum. Kemudian ada sekte Syiah Imamiyah, yaitu sekte yang percaya dengan 12 imam betul. Ali bin Abi, yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain Al-Sajjah, Muhammad ibnu Ali Al-Bakir, Ja'far ibnu Muhammad Asy-Siddiq,
Musa bin Ja'far Al-Khadim, Ali bin Musa Al-Ridha, Muhammad ibnu Ali Al-Jawad, Ali ibnu Muhammad Al-Hadi, yang 11 Hasan bin Ali Al-Ashtari, dan yang keempat ada Imam Al-Mahdi. Yang keempat ada sekte Syiah Ismailiyah. Nah, sekte ini mempercayai 6 imam pertama sampai sini dari 12 imam, ditambah satu lagi anaknya Ja'far As-Sadiq dan kakaknya Musa Al-Khadim. Nah, sekte ini berkembang kebanyakan di Pakistan. Nah, ini merupakan murid dari Aga Khan. Kemudian ada sekte Syiah Zaidiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti Imam Zaid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sekte ini berkembang di Yaman. Sekte ini juga termasuk Syiah yang tidak berlebihan, karena tidak mengkafirkan ketiga khulafaur rasyidin selain Ali. Nah, meskipun sekte ini masih tetap memuliakan Ali dibanding yang lain. Mengenai pelaku dosa besar, mereka meyakini apabila sebelum taubat, mereka mati sebelum taubat, maka mereka akan kekal di neraka. Yang kenal adalah Syiah Haramidha, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka. Jadi mereka tuh memikirnya sembahyang tuh mengikuti mereka itu adalah suatu sembahyang, dan haji adalah ziarah pada imam mereka. Orang yang sudah mengetahui salamnya Allah tidak perlu sembahyang, puasa dan lain-lain. Yang terakhir ada aliran Murji'ah. Nah, kata Murji'ah ini berasal dari bahasa Arab Arja'ah, yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda penyelesaian persoalan antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khawarij sampai pada hari akhirat. Mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat mereka tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Pada awalnya kaum Murji'ah ini terlibat di bidang politik, namun lama-lama mereka ikut terlibat di bidang teologi juga. Tokoh dari Murji'ah yang pada abad pertama Hijriah yaitu Abu Hasan As-Soli, Yunus bin An-Namiri, Ubaid Al-Muqtaib, Bishar Al-Marisi, dan Muhammad bin Qaram. Kemudian kita bahas sekte Murji'ah. Yang pertama ada Murji'ah moderat. Nah, golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, dan mereka tidak kekal di dalam neraka, tapi hukumannya ditunggu di akhirat kelak sesuai kehendak Allah. Yang kedua ada Murji'ah ekstrem. Nah, Murji'ah ekstrem ini dibagi jadi 4 kelompok lagi. Yang pertama ada Al-Jahmiyah, yang berpendapat bahwa orang Islam yang percaya Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah kafir, karena keimanannya tepatnya hanya di hati. Kemudian As-Salihiyah berpendapat, kelompok As-Salihiyah, mereka berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Sembahyang juga tidak merupakan ibadah kepada Allah karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya. Kemudian ada Al-Yunusiyah yang berpendapat bahwa melakukan maksiat tidak merusak iman seseorang. Kemudian yang kelompok terakhir adalah Al-Hasaniyah yang berpendapat bahwa jika seseorang mengatakan mereka tuh berpendapat bahwa kalau mereka tahu Allah melarang makan babi, tapi mereka tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing. Jadi maksudnya gitu. Jadi Allah kan mengharamkan babi, tapi mereka menafsirkan bahwa babi itu bukanlah babi yang ini, tapi maksudnya babi yang jadi kambing itu. Jadi orang-orang Hasaniyah ini orang-orang yang keliru dalam menafsirkan perintah Allah gitu. Nah, ajaran-ajaran tadi berbahaya karena akan memperlemah ikatan moral sehingga masyarakat bisa mentolerir penyimpangan akidah dan akhlak. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.